Alhamdulillah menunya malam ini di rest area sate ayam, ada sopnya, telur, komplit sama sambal. Nggak kelihatan. Jos lah. Ini umroh dijamin kenyang terus ini. Panitianya super ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hampir nyampe mikot lokasi di pusat pertokan perbelanjaan baju ihram dekat mikot. Jadi setelah hari Taif. Alhamdulillah 30 Januari pukul setengah 2 lebih. Alhamdulillah bentar lagi. Alhamdulillah nyampe lokasi mikot. Perhatikan WC perempuan bisa ke kanan bisa ke kiri. Ini kiri soalnya. Iya langsung ke depan ini WC perempuan. Kedatangan dari arah Taif. Alhamdulillah turun area mikot. Antri di mikot. Alhamdulillah udah makan ihram, udah beres. Tinggal persiapan nunggu temen niat ihram bareng-bareng. Bismillah nama itu. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Menuju masjid untuk sholat sebentar. Jam 3 kurang 10 menit posisi masih di mikot dari arah Taif menuju Mekkah Al-Mukarramah. Kondisi terkini musim dingin, cuman nggak terlalu dingin. Mungkin suhu kisaran di berapa tadi, 17-20 derajat Celcius. Semoga posisi nanti di Mekkah Al-Mukarramah nggak terlalu dingin, jadi bisa nyaman buat ihram. Sampai sa'i hingga tahallul lancar semuanya. Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, itu kita sepakati jam berapa kita turun, kemudian kita lanjutkan. Baik, larangan-larangan sepanjang umrah ya, yang terbesarnya nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan. Jadi yang selama ini LDR-an stop dulu LDR-nya ya, nanti dilanjutkan. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian baik untuk pakaian ataupun untuk badan ya, termasuk Rexona nggak boleh sama sekali ya, nggak boleh dari sekarang, nggak boleh.
Lipstick untuk apa namanya, untuk sejenis Vaseline boleh kan, itu untuk berobat. Nah, ya sekarang udah nggak boleh lagi. Ya. Baik, kemudian ya perhatikan ya. Jadi nanti di hotel ada yang mau mandi lagi karena ada air hangat, boleh silakan mandi, tapi dengan syarat nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Baik, kemudian larangan berikutnya tentunya dilarang dengan sengaja menjatuhkan bulu di badan, mulai dari rambut sampai ke yang lainnya, nggak boleh lagi dijatuhkan dengan sengaja. Kemudian tidak boleh juga memotong kuku, dari sekarang nggak boleh. Makanya dari tadi kita sudah sarankan potong kuku, dari rumah juga sudah kita sarankan. Kemudian selanjutnya kita dilarang mengambil barang temuan, ya. Bahkan kalau kita melihat ada barang seolah-olah terbuang juga nggak boleh diambil, ya. Mungkin di tempat sampah kita lewat, lah kok itu ada casan kelihatan bagus, kalau ada televisi, ada sepatu, sandal, nggak usah. Kita masih dalam posisi ihram sekarang, ya. Kemudian dilarang memburu dan membunuh binatang kecuali berbahaya, ya, seperti ular, kalajengking, lipan dan sebagainya. Tapi kalau nggak berbahaya nggak usah dibunuh, ya. Nyamuk, kecoak, lalat nggak usah dibunuh. Kemudian juga dilarang berbuat fasad dan mungkar. Hati-hati di dunia maya, baik di dunia nyata maupun dunia maya, ya. Tidak boleh fasad dan mungkar, artinya berbicara mengenai perkataan-perkataan menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan nafsu birahi, ya, baik kepada yang halal maupun yang tidak halal. Yang kedua selanjutnya perkara-perkara seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, ya. Kemudian fitnah, menuduh orang lain berbuat sesuatu padahal mereka tidak berbuat. Kemudian hasad, adu domba dan sebagainya. Jadi majikan-majikan kita yang selama ini kita tempur mulut tiap hari, kita panggil mak lampir, anak unta dan sebagainya, untuk sekarang tolong dihentikan, ya. Mudah-mudahan bisa seterusnya insyaallah. Kemudian setelah itu larangan-larangan berikutnya bagi laki-laki tentunya tadi sudah jelas, pakainya cuma 2. Yang wanita nggak boleh memakai sarung tangan, yang nggak boleh memakai cadar. Kalau versi Arab Saudi itu ada satu kain ditutup ke wajahnya bagi perempuan. Jadi satu lembar kerudung jenis kerudung terpisah dari badan, ditutup wajahnya. Kurang lebih seperti larangannya. Baik, sekarang kita masuk ke praktek. Nah, sekarang tentunya nanti, terutama yang baru pertama kali, pastikan sebelum tawaf wajib ada wudhu. Ketika tawaf wajib ada wudhu. Jadi nanti kalau wudhunya batal, ya, dari hotel sudah wudhu, ketika sampai di haram, pelatarannya belum masuk ke haram, tiba-tiba wudhunya batal, maka kita akan tunggu berwudhu dulu di sana. Jangan sampai lupa berwudhu, ya. Sebaiknya berwudhu di hotel supaya yakin, supaya nggak wudhu lagi nanti di haram. Kemudian kita tentunya akan kalau sempat dan ada waktu kita baca doa di pelataran haram, dan kalau sempat ada waktu kita baca lagi ketika pertama kali melihat Ka'bah. Tapi kalau ada tempat dan ada waktu, kemudian setelah itu kita akan mulai tawaf di sudut Hajar Aswad. Nah, perhatikan, Hajar Aswad segi 4, Hajar Aswad segi 4, di salah satu sudutnya ada Ka'bah segi 4, di salah satu sudutnya ada Hajar Aswad. Karena kita kurang tinggi, ya, bukannya kita pendek, cuma kita kurang tinggi. Orang-orang lain tinggi dari kita dan badannya besar, jadi sudut Hajar Aswad itu nggak bisa kelihatan dengan nyata. Maka bagaimana caranya supaya tahu? Lihat pintu Ka'bah. Di mana ada pintu Ka'bah, berarti di situ ada sudut Hajar Aswad. Karena pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad cuma jarak sekitar 5 meteran, ya. Baik. Ketika sudah meyakini sudah sampai di sudut Hajar Aswad, pastikan ada tanda. Pemerintah Arab Saudi memberikan tanda khusus di sebelah kanan. Ada tanda lampu hijau dari lantai 3, lantai 2, lantai 1 sampai lantai dasar. Pastikan lampu hijau itu lurus dengan lengan kanan, kemudian sudut Hajar Aswad lurus dengan lengan kiri. Jadi kalau Hajar Aswad sudah di sini, kelihatan sudah di lengan kiri, tapi lampu hijau masuk depan sana, belum boleh takbir, ya. Pastikan lurus lampu hijau di sana, kemudian Hajar Aswad di sini, baru kita mulai bertakbir sebisa mungkin, dan usahakan menghadap ke arah Hajar Aswad ketika mulai bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Yang perempuan cukup setinggi lengan bahu, yang laki-laki boleh setinggi-tingginya. Baik, satu, ya. Nah, kita mulai tawafnya dari sana. Nanti kita akan bimbing, kita akan gantian baca doa. Selama kita
eh, kalau tidak bisa karena mungkin terlalu banyaknya orang ya, kita akan tahu seperti ikan sardin dalam tim, mungkin kita akan berusaha seperti itu, nggak bisa sama sekali. Kadang-kadang kita nggak bisa menghadap ke sana karena saking banyaknya orang. Kalau badan nggak bisa menghadap ke sana, wajah menghadap ke sana. Kalau wajah juga nggak bisa menghadap ke sana, karena saya pernah alami ada orang besar di samping saya, lengannya itu pas nempel di pipi saya karena banyaknya orang, jadi saya nggak bisa mengarah ke sana. Maka nggak apa-apa mata kita melihat ke sana, ke sudut Hajar Aswad. Kalau itu pun nggak bisa, udah tangan aja dibawa Bismillah. Kalau tangan nggak bisa diangkat, Bismillah berdiba isyarat. Yang penting kita sebisa mungkin kalau bisa menghadap. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya seadanya, sebisanya. Baik.